Pernah kepikiran nggak gimana caranya ngelawan sekelompok penipu pakai cara mereka sendiri? Nah, hari ini kita bakal belajar langsung dari ahlinya, sang legenda Abu Nawas. Ini bukan sekedar cerita lucu loh, tapi pelajaran yang brilian banget tentang gimana kecerdasan bisa ngalahin tipu muslihat paling licik sekalipun. Kisah Abu Nawas ini udah jadi legenda selama ratusan tahun. Dia itu dikenal sebagai sosok yang super cerdik yang selalu aja punya cara tak terduga buat nyelesain masalah. Bahkan, para penguasa dan penipu paling jago sekalipun sering dibikin pusing sama akalnya. Jadi, coba bayangin, apa yang bakal kamu lakuin kalau sekelompok penipu lagi ngincar kamu? Pasrah aja? Atau kamu lawan balik pakai senjata andalan mereka, yaitu kecerdasan? Yuk, kita lihat gimana Abu Nawas ngejawab tantangan ini. Oke, jadi cerita kita dimulai waktu Abu Nawas lagi dalam kondisi sulit. Keluarganya lagi butuh banget uang, dan dia dihadapkan sama pilihan yang berat, yang maksa dia buat ngerelain satu-satunya harta berharga yang dia punya. Dengan berat hati, dia pun nuntun keledainya ke pasar. Tapi, yang gak dia sadari sama sekali, setiap langkahnya itu diawasi oleh 4 pasang mata yang licik. Yap, sekelompok pencuri udah ngincar dia, dan sebuah rencana jahat pun mulai disusun. Nah, disinilah rencana licik itu dimulai. Para pencuri ini nggak pakai kekerasan ya, senjata mereka jauh lebih bahaya. Sebuah permainan psikologis buat ngerusak keyakinan Abu Nawas terhadap apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi, pas Abu Nawas lagi istirahat di bawah pohon, pencuri pertama mulai beraksi. Dia nyamperin dengan santai, pura-pura jadi pejalan kaki biasa, dan mulai menanamkan benih keraguan yang pertama. Abu Nawas jelas bingung dong. Ini keledai bukan kambing, jawabnya. Si pencuri cuma senyum sinis terus pergi, tapi misinya udah berhasil. Keraguan pertama udah berhasil ditanam di pikiran Abu Nawas. Nggak lama setelah ngelanjutin perjalanan, pencuri kedua nyegat dia. Nah, kali ini serangannya lebih langsung dan lebih percaya diri. Tujuannya buat memperkuat keraguan yang udah mulai tumbuh tadi. Abu Nawas mulai kesel nih. Dia ngebantah keras. Tapi pencuri kedua malah ngetawalin dia. Dasar aneh, jelas-jelas kambing dibilang keledai. Serangan bertubi-tubi kayak gini mulai bikin keyakinan Abu Nawas goyah. Coba deh kita pahami strateginya. Ini bukan pencurian biasa, ini serangan kepikiran. Para pencuri itu tahu kalau mereka berhasil bikin Abu Nawas ragu sama penglihatannya sendiri, keledai itu bakal jadi milik mereka tanpa perlu maksa. Jenius sekaligus licik kan? Dan bener aja. Serangan terakhir datang dari pencuri ketiga dan keempat. Mereka nyamperin barengan, dengan yakin banget bilang, bagus sekali kambingmu ini. Nah, di titik ini, mental Abu Nawas benar-benar hancur. Kalau udah 4 orang berbeda bilang hal yang sama, gimana dia bisa percaya sama matanya sendiri? Akhirnya, dia nyerah. Dengan pikiran yang kacau balau dan keyakinan yang udah hancur lebur, Abu Nawas ngejual keledainya yang berharga itu seharga seekor kambing. Cuma 3 dirham. Sebuah kekalahan telak buat seorang ahli strategi kayak dia. Begitu sampai di rumah dan nyeritain kejadian itu, istrinya langsung ngamuk. Jadi keledai itu cuma kamu jual 3 dirham, bentaknya. Dan di momen itulah Abu Nawas sadar sepenuhnya. Dia nggak gila, dia udah jadi korban penipuan yang super cerdik. Dari situlah keinginan buat balas dendam mulai membara. Nah, disinilah kejeniusan Abu Nawas yang sebenarnya mulai keluar. Dia nggak cuma marah-marah, dia langsung nyusun rencana balas dendam yang brilian dengan memanfaatkan senjata utama para pencuri itu sendiri, keserakahan mereka. Rencananya sederhana, tapi jenius banget. Pertama, dia datang ke warung makan dan bayar di muka, diam-diam tentunya. Terus, di depan para pencuri yang lagi ngawasin dia mesen makanan cuma dengan nunjuk-nunjuk pakai sebatang kayu biasa. Ilusi pun tercipta, tongkat itu seolah-olah ajaib. Dan para pencuri itu, mereka nelan umpannya bulet-bulet. Di mata mereka, itu bukan lagi sepotong kayu, tapi sumber kekayaan yang nggak ada habisnya. Pokoknya mereka harus punya tongkat itu, berapapun harganya. Dan sekarang, kita sampai di bagian terbaiknya. Momen di mana Abu Nawas nggak cuma membalikan keadaan, tapi juga ngasih pelajaran yang nggak akan pernah mereka lupain seumur hidup. Abu Nawas pun mulai akting, pura-pura jual mahal. Dia bilang tongkat itu pusaka satu-satunya. Tentu aja, ini bikin para pencuri makin ngebet. Akhirnya, mereka nawarin 100 dinar emas, jumlah yang gede banget. Dan Abu Nawas pun dengan berat hati ngejual tongkatnya. Jadi, coba kita rekap hasilnya. Abu Nawas nuker seekor keledai yang dihargai cuma 3 dirham dan sebatang kayu nggak berguna dengan 100 dinar emas.
Tapi yang lebih berharga dari itu semua adalah kepuasan karena berhasil balas dendam dengan telak. Dengan serakahnya, para pencuri langsung cabut ke warung yang sama. Mereka makan sepuas-puasnya, terus dengan sombongnya nodongin tongkat ajaib mereka buat bayar. Ya jelas pemilik warungnya murka dan langsung nagih hutang mereka. Disitulah mereka akhirnya sadar. Pemilik warung ngejelasin kalau Abu Nawas itu selalu bayar di muka. Mereka nggak cuma gagal dapat untung, tapi mereka juga kehilangan 100 dinar emas buat sepotong kayu. Mereka kalah telak di permainan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi apa pelajarannya buat kita? Kisah ini ngingetin kita kalau kekuatan sejati itu bukanlah tipu daya, tapi kemampuan buat berpikir selangkah lebih maju. Karena seperti yang dialami para pencuri itu, meremehkan pikiran yang cerdas adalah kesalahan yang ongkosnya sangat-sangat mahal.